Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun, untuk kali ini kita belajar tentang bilangan berpangkat terlebih dahulu. Yuk kita belajar sama-sama. Pertama, yaitu kita belajar mengenai definisi bilangan berpangkat. Pangkat adalah operasi hitung perkalian yang berulang. Nah, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di sana terdapat bilangan berpangkat, bentuk perkalian, dan juga nilai. Nah, yang pertama 2 pangkat 1, bentuk perkaliannya 2 dan hasilnya juga 2. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2, hasilnya sama dengan 4. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dan seterusnya sampai 2 pangkat n. Artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak n kali. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jika A bilangan positif dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali, di mana penulisannya adalah A pangkat N dinamakan bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Contohnya, tentukan nilai dari bilangan berpangkat berikut. Kita ambil nomor 1, 2 pangkat 8. Artinya 2 dikalikan berulang sebanyak 8 kali, sehingga dapat ditulis 2 kali 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 2 sama dengan 256. Ya, berikutnya yaitu kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat, di mana ketika ada bilangan pokok A pangkat M dikali dengan bilangan pokok A pangkat N, dia akan sama dengan A pangkat M ditambah N untuk A bilangan bulat dan MN bilangan bulat positif. Contohnya, tentukan bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Pertama kita uraikan terlebih dahulu 3 pangkat 4, lalu diuraikan dikali dengan 3 pangkat 5. Setelah itu kita bisa hitung 3 kalinya itu ada berapa. Kita hitung di sana 3 kalinya ada 9, berarti itu sama saja dengan 3 pangkat 9. Nah, 9 ini bisa kita hitung dari 4 ditambah 5. Sehingga bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 9. Yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Ketika ada bilangan pokok A pangkat M dibagi dengan bilangan pokok A pangkat N, dia akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk A bilangan bulat dan MN bilangan bulat positif. Contohnya, tentukan bentuk sederhana dari 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Langkah pertama kita uraikan terlebih dahulu 4 pangkat 5 dan juga 4 pangkat 3-nya. Setelah itu kita sederhanakan seperti biasa, didapat 4 dikali 4. 4 dikali 4 ini sama saja dengan 4 pangkat 2. Artinya kita bisa menghitung pangkatnya dengan cara dikurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi, bentuk sederhana dari 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 adalah 4 pangkat 2.
Sifat yang ketiga yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Jika ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, maka kita tinggal mengalihkan kedua pangkat tersebut. Nah, di sini ada A pangkat M dipangkatkan N. Maka caranya adalah M dikali N. Untuk A bilangan bulat dan MN bilangan bulat positif. Contohnya, tulislah dalam bentuk yang sederhana dari 3 pangkat 4 dipangkatkan 3. Hal pertama kita uraikan terlebih dahulu seperti biasa 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 sebanyak 3 kali ya. Setelah itu kita uraikan lagi dari 3 pangkat 4-nya, diuraikan semuanya. Lalu kita hitung ada berapa 3 kalinya. Setelah dihitung ternyata ada 12. Sehingga 3 pangkat 12. Nah, 12 ini bisa kita dapatkan dari 3 dikali 4 atau 4 dikali 3. Jadi bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 adalah 3 pangkat 12. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu berpangkat pada perkalian bilangan, dimana ketika ada perkalian bilangan lalu dipangkatkan maka masing-masing bilangan pokok akan menjadi berpangkat. Di sini ada A kali B dipangkatkan M, sehingga A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk A, B bilangan bulat dan M bilangan bulat positif. Contohnya di sini ada tabel, bisa dilihat di sana ada perkalian yang didominasi angka dan juga variabel. Contohnya kita pakai yang P dikali 2 dipangkatkan 2. Seperti biasa kita uraikan dulu, berarti P kali 2 dikali P kali 2 karena pangkatnya 2 ya. Lalu kita pisah antara variabel dan juga konstanta. Sehingga P kali 2 kali 2 dan hasilnya adalah P pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Berikutnya yaitu sifat yang kelima, yaitu bilangan pangkat 0. Nah, di mana setiap bilangan pokok yang pangkatnya 0 dia akan sama dengan 1. Untuk bilangan bulat A yang tak 0. Contohnya di sini tentukan hasil dari 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, dari contoh ini kita bisa menggunakan sifat yang kedua tadi ya, pembagian bilangan berpangkat, dimana karena bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya tinggal dikurangi saja. Kita bisa langsung kerjakan ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, pangkatnya 2 dan 2, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0, berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kita buktikan apakah benar jawabannya 1. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Lalu dibagi 3 pangkat 2 berarti dibagi 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Dibagi 3 kali 3 sama dengan 9 lagi. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Seperti itu. Lanjut ke sifat yang keenam yaitu bilangan pangkat negatif. Nah, di mana setiap bilangan pokok yang pangkatnya negatif dia akan berubah bentuknya menjadi pecahan. Seperti di sini contohnya ada A pangkat negatif N, maka bentuknya akan berubah menjadi 1 per A pangkat N. Untuk A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif. Contohnya, di sini ada sebuah amuba memiliki diameter 5 pangkat 3 cm. Berapa sentimeter diameter amuba dalam bentuk desimal? Nah, maka kita bisa menulisnya pertama yaitu diameter amubanya adalah 5 pangkat negatif 3. Artinya 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3.
1/5 kali 5 kali 5, dia hasilnya 125 ya. Maka 1/125 dirubah ke bentuk desimal menjadi 0,008. Jadi panjang amoeba dalam bentuk desimal adalah 0,008 meter. Dan ya, ini adalah sifat yang terakhir, yaitu bilangan pecahan berpangkat. Nah, untuk ini bilangan pecahan yang berpangkat, di mana masing-masing pembilang dan penyebut dia akan memiliki pangkat. Misalnya di sini dinotasikan dengan A per B dipangkatkan N. Maka A pangkat N per B pangkat N. Contohnya kita ambil di sini yang pertama, ada 2/3 pangkat 3, dipangkatkan 3 ya maksudnya. Artinya 2/3 kali 2/3 dikali 2/3. Sehingga untuk mengasihkan perkalian pecahan, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Sehingga kesimpulannya di sini 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Seperti itu, bagaimana? Mudah kan? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.